presentasikan terkait pengenalan internet. Next. Internet, International Network merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Next. Yang kedua, interconnected networking. Sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sejarah internet. Next. Dilanjut. Departemen Pertahanan Amerika membentuk suatu jaringan komputer yang disebut ARPANET untuk memungkinkan personil militer dan peneliti sipil bertukar informasi yang berkaitan dengan hal-hal militer. Melalui proyek ARPA atau bisa disebut dengan Advanced Research Project Agency, mereka mendemonstrasikan hardware dan software komputer yang berbasis UNIX dapat melakukan komunikasi dalam jarak tak berhingga melalui saluran telepon. Diperkenalkan pada Oktober tahun 1972, pada tahun 1981 hanya 231 komputer, tahun 1986 bertambah menjadi 2.308 komputer dan 1,5 juta komputer pada tahun 1993. Awal tahun 1980, jaringan ARPANET karena sudah diberhentikan diubah menjadi TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet of Protocol. Dilanjutkan kembali dan dibiayai oleh NSP, National Science Foundation, bekerja sama dengan CSNET, Computer Science Networking, berubah nama menjadi NSFNET. Fasilitas internet. Yang pertama ada World Wide Web, mengakses informasi berupa teks, gambar, suara, film, dan lain-lain. Software browser yaitu Microsoft Internet Explorer dan Netscape Communicator. 2. Electronic mail. Surat elektronik adalah pesan yang dapat dikirimkan, diterima, maupun disimpan dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh user melalui internet jaringan elektronik. Yang ketiga ada Telnet. Kita bisa menggunakan komputer untuk berhubungan dengan komputer orang lain dan mencari atau mengambil informasi yang ada di komputer tersebut. Dan selanjutnya bagian keempat ada File Transfer Protocol. Melalui FTP, user bisa mengirimkan data atau file dari suatu komputer ke komputer yang lain, download dan upload. Selanjutnya ada buffer. Pengaksesan informasi hanya berupa teks. Yang keenam ada chat groups atau internet relay chat, forum di mana user dapat saling berdiskusi atau berbincang-bincang dengan user lain. Selanjutnya yaitu newsgroup, ruang percakapan bagi para user yang mempunyai kepentingan bersama. Nah, dan selanjutnya di sini yaitu syarat terhubung internet. Ya, dilanjut. Yang pertama ada modem, dan kedua telepon, dan yang ketiga ada software, keempat ada internet service provider. Lalu selanjutnya ada istilah dalam internet. Yang pertama ada website, yaitu tempat sekumpulan halaman web milik seseorang atau suatu perusahaan dikumpulkan dan dikemas. Selanjutnya ada homepage, istilah untuk menyebutkan halaman pertama yang akan muncul jika sebuah situs web diakses. Yang ketiga ada URL,
resource locator atau alamat yang unik dan khas tiap halaman dan situs dalam www. Seperti contoh bentuk dasar protokol garis tik 2 garis miring 2 hostname garis miring 4 garis miring file name. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ada http tik 2 garis miring 2 www terus titik perfect report.com dan yang lainnya. Nah, seperti itu contoh untuk universal resource locator. Selanjutnya ada protokol, yaitu suatu mekanisme yang sudah distandarkan untuk mentransfer atau manipulasi data. Selanjutnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, itu suatu protokol internet yang digunakan oleh www. Dan yang selanjutnya host, yaitu alat yang memiliki internet protokol IP address di suatu network TCP atau IP atau internet. Selanjutnya Hypertext Markup Language atau HTML, suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsir oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Nah, selanjutnya ada cara menjalankan internet. Ada 3 cara menjalankan internet. Asumsi komputer telah terkoneksi ke ISP. Yang pertama menggunakan menu klik start, program, terus Internet Explorer. Yang kedua menggunakan icon desktop. Nah, seperti gambar yang tertera di depan. Selanjutnya menggunakan icon di taskbar. Nah, seperti contoh di depan, nih gambarnya seperti ini. Selanjutnya mengenal elemen Internet Explorer. Nah, di bagian atas sudah tertera gambar. Yang pertama ada di bagian sudut, yaitu ada menu bar. Nah, di sini ada menu bar, boleh diklik ataupun address bar. Nah, ini ada di bagian bawah panjang, di atas menu di atas. Lalu di sini ada standar buton. Nah, di sini di bagian tengah. Selanjutnya di bagian bawah ada status bar. Dan ini standar buton. Lanjut, ini ada gambar back ya. Artinya kalau kita mengklik gambar seperti ini pada komputer, itu artinya kembali ke halaman yang telah diakses. Yang kedua, ada menu untuk maju ke halaman berikutnya. Setelah misalkan tadi telah mengklik bagian back. Dan ini ada photo search ya, untuk menampilkan jendela pencarian yang disediakan oleh EA. Misalnya kita ingin mencari data, nah kita bisa diklik di sini dan dituliskan data yang akan kita cari. Setelah nanti kita di searching, maka tampilannya akan keluar sesuai data yang telah kita inginkan. Selanjutnya ada tombol X atau simbol X merah dengan kode X putih, yaitu untuk menghentikan proses penampilan situs yang telah diketik atau di address bar. Diketik di address bar. Selanjutnya ada foto bergambar rumah ya. Ini artinya untuk kembali ke halaman awal ya. Selanjutnya ada logo bintang dengan tuliskan Fontes untuk daftar website yang kita sukai dan sering dikunjungi. Selanjutnya ada berbentuk panah bulat dan saling mengikuti. Ini artinya untuk mengulang kembali proses penampilan website. Dan selanjutnya ada gambar jam serta disertai dengan gambar panah ke bawah, yaitu untuk melihat daftar alamat situs yang pernah dikunjungi. Jadi kembali lagi ke alamat
yang akan kunjungi. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum